Di awal tahun 2021, mama dan papaku itu terjangkit COVID-19 dan yang paling parah itu mama. Itu sampai masuk ICU dan semuanya kondisi saat itu sangat mengerikan banget. Kita nggak bisa berharap sama siapapun, termasuk ke keluarga, karena memang di saat itu tuh semuanya takut sama si COVID ini kan. Dan aku ngerasain banget saat itu nggak bisa ke siapa-siapa lagi selain ke Tuhan. Tuhan menolong saya tepat pada waktunya ya. Dimana saya dulu berdoa ingin punya anak, Tuhan berikan. Kalau saya sakit, Tuhan tetap menolong saya. Saya dirawat di rumah sakit, Tuhan menolong saya. Disembuhkannya ya. Saya pernah operasi besar, ada kalau Tuhan menolong saya, tidak pernah meninggalkan saya. Saya merasakan kebaikan Tuhan di dalam pribadi saya. Di mana pernah saya mengalami kecelakaan, ternyata di perjalanan kami itu ternyata tidak mulus. Kami berangkat dari rumah dengan Pak Nababan itu kami naik motor. Kami tiba-tiba ditabrak gitu ya. Di situ saya kaget sebenarnya. Kaget saya, langsung saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Kami terlempar ke tengah jalan raya, sekitar 3 meter lah ke tengah jalan raya. Nah di saat itu pertolongan Tuhan luar biasa. Karena di saat itu mobil, motor pun tidak ada yang lewat. Saya menjalani dunia usaha dengan keterbatasan yang sangat. Lalu tidak saya bayangkan saya mendapatkan satu proyek. Proyek itu modalnya sangat besar. Dan sulit, nggak mungkin saya bisa untuk mengambil proyek itu. Saya sharing dengan istri saya bilang, gimana proyek ini dalam waktu 3 hari kita harus sudah terima proyek ini. Ketika kita tetap berjalan pada waktu itu, saya coba sharingkan, saya bagi dengan vendor-vendor saya. Lalu berjalannya waktu, saya tetap berdoa. Ternyata ada salah satu vendor, Pak, proyek ini jadi Pak. Oh jadi, saya bilang, cuma saya nggak punya modal. Ya udah, kapan proyeknya mau dikirim? Saya bilang, lusa harus sudah kita kirim. Akhirnya puji Tuhan, saya nggak dikasih uang, tapi saya dikasih pinjaman. Bahkan saya tidak bekerja, diantar gitu. Semua kebutuhan barang dari proyek itu diantar sampai ke tempat. Saya hanya tanda tangan. Mungkin saya secara manusia saya berpikir itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa yang tidak terduga buat kita. Berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan terkhusus buat aku ketika aku menikah dan selama 4 tahun kami menanti kehadiran seorang buah hati, di mana mungkin dokter dunia berkata aku dan suamiku gak mungkin bisa mempunyai anak secara normal. Tapi tahun 2024 Tuhan boleh nyatakan kuasanya, tanpa aku harus program hamil, Tuhan boleh karuniai anak yang ada di dalam kandungan aku. Dan saat ini kami punya satu orang putri yang bernama Eleanor. Seperti namanya, yaitu cahaya di tengah kegelapan. Yang kami rasakan adalah Tuhan memberikan pengharapan yang besar buat kami yang mungkin udah putus asa. Tetapi bagi Tuhan tuh semuanya mungkin, dan bagi Tuhan selalu ada pengharapan bagi setiap kita yang berdoa dan berseru sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan pakai banyak orang untuk menguatkan aku dan keluarga. Di saat itu banyak banget teman, keluarga, sahabat yang sebatas nanya kabar aja, ataupun sampai yang nyamperin ke rumah untuk kasih makanan gitu. Bahkan dari jemaat juga banyak banget yang bikin persekutuan doa tersendiri untuk jemaat-jemaat yang memang lagi terjangkit COVID. Dan aku ngerasain banget tangan Tuhan itu bekerja lewat jemaat, teman-teman, dan keluarga. Waktu bapak mertua saya meninggal, kami pulang, masih sakit keras ya. Kami pulang, ternyata belum meninggal, kami balik lagi ke Jakarta. Dengan kami pulang berdua bersama anak saya, kami jatuh di Kelok 9 Padang. Nah kami selamat, kami sampai di Jakarta. Bapak nyusul pulang lagi dari Medan ke Jakarta. Ternyata kami dipanggil lagi untuk pulang, kami tidak punya uang lagi. Tetangga yang menolong kami untuk pertama
memberikan uangnya kepada kami biar kami bisa pulang naik pesawat. Yang menolong kami itu adalah almarhum Pak Madun, itu orang Muslim. Saya pernah merasakan di rumah kami itu tidak ada makanan dan minuman. Kalau minuman ada, tapi kalau makanan sudah tidak ada. Nah, di situ saya hampir putus asa. Di dalam hati saya rencana saya mau bunuh diri. Karena di pikiran saya itu sudah buntu. Tidak ada pertolongan, dari mana pun tidak ada pertolongan. Tapi di saat itu saya langsung teriak saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Nah, di saat saya memanggil Tuhan Yesus tolong saya. Nah, disitulah pertolongan Tuhan. Tiba-tiba ada jemaat Tuhan dari gereja. Tiba-tiba dia datang ke rumah mengantar beras dan ada minyak goreng, ada telur, ada Indomie, masih banyak lagi, dan juga memberikan uang kepada saya. Nah, saat itulah saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya saat itu. Dan juga ada juga dari gereja membantu kami. Saat itu Bapak Markus dan Ibu Markus masih hidup. Jadi mereka lah yang membantu kami dan juga membayar kontrakan kami. Yang pertama adalah melalui mama. Mama nggak pernah berhenti berdoa, nggak pernah berhenti untuk mensupport anak-anaknya, termasuk saya. Mama nggak pernah berhenti untuk mensupport kami ketika kami gagal berkali-kali. Yang kedua adalah gereja. Gereja melalui hamba-hambanya yaitu Bapak dan Ibu Gembala yang selalu setia mendoakan kami di tengah aku gagal, di tengah aku merindukan pasangan hidup, di tengah aku merindukan buah hati. Gereja selalu hadir untuk setia mendoakan dan mendukung aku. Tapi aku pengen banget jadi orang yang punya dampak bagi hidup orang lain gitu. Pengen banget support kecil, bentuk doa buat teman, keluarga, ataupun ya teman-teman pemuda di sini atau jemaat-jemaat di sini gitu. Jadi bisa memberkati banyak orang. Saya ingin berbagi kasih untuk orang lain karena Tuhan sudah mengasihi saya dan orang lain menolong saya juga akan menolong orang lain juga. Komitmen saya supaya saya mau melayani dengan sungguh-sungguh, baik itu di gereja maupun itu di luar gereja, karena talenta yang Tuhan buat dalam hidup saya mau melayani maupun itu ke orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sebagai seorang hakim, dunia berkata, hakim adalah wakil Tuhan di dunia ini. Sehingga saya sebagai orang percaya, hadir sebagai hakim, harus bisa menyatakan Kristus di tengah-tengah profesi saya melalui kehidupan saya yang penuh dengan integritas, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran, menyatakan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Saya akan bagikan melalui teman-teman kerja saya. Saya bukan mencari seorang karyawan yang profesional, tapi di mana mereka benar-benar membutuhkan satu pekerjaan. Jadi saya belajar bahwa mayoritas karyawan saya mungkin di luar Tuhan, tapi saya belajar melalui di sini saya bisa menjadi saluran berkat untuk kalian walaupun di luar iman. Jadi menurut saya dimanapun kita ada kesempatan untuk menolong, kita mampu menolong, tolonglah, bantulah apapun itu. Satu kebaikan yang aku lakukan buat orang lain itu aku mau lebih sering mendoakan orang di sekitar. Saya ingin menolong orang yang dalam keadaan sakit supaya mereka bisa dipulihkan oleh Tuhan dan membawa mereka setia sama Tuhan. Saya ingin menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan bantuan dari saya. Saya ingin berusaha menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi orang lain. Saya akan berusaha untuk membagikan apa yang saya dapat dan menjadi berkat bagi orang lain dan menolong sesama. Akhirnya
Misi bukan sekedar program gereja, tetapi napas kehidupan setiap orang percaya. Kita ada di sini karena ada yang dulu rela taat, peka pada seruan, dan berani membagikan Injil kepada kita. Sekarang giliran kita melanjutkan estafet itu, menghadirkan damai, membagikan kabar baik, dan menjadi jawaban bagi dunia yang menantikan kasih Kristus.